Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Save Our Nation bersama Saur Huta Barat. Selama 1 jam ke depan, kita akan memperbincangkan persoalan besar menyangkut keutuhan bangsa. Bangsa ini pernah mengalami konflik di Aceh, pernah konflik di Poso, konflik di Maluku. Bagaimana kita bisa mengatasi konflik itu? Bagaimana mengelola konflik itu agar supaya persoalan bangsa, keutuhan bangsa dapat dipelihara? Topik ini akan kita bahas selama 1 jam dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Salah seorang tokoh penting yang menyelesaikan konflik di Maluku, di Poso, dan juga Aceh adalah seorang Yusuf Kala yang ketika pemilu lalu lebih dikenal sebagai JK. Sahabat Anda, mantan Presiden Finlandia, Marty, mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Dan kemudian bahkan beliau mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Apakah yang paling berkesan bagi seorang JK mengenai sosok seorang yang bernama Marty itu? Pertama, dia mengabdikan dirinya untuk perdamaian begitu lama, semenjak dia diplomat. Kedua, dia orang yang tulus dan berani, dan mempunyai skill yang bagus untuk mediasi, bergerak, dan dia tulus, dia jujur untuk mengatasi masalah-masalah, dan dia sangat bersahabat untuk kita. Saya katakan dia ini Anda sahabat Indonesia yang betul, karena itu saya hormati peran beliau. Gitu. Apa yang paling menentukan dari ketulusan, kejujuran dia yang bisa membantu segera penyelesaian Aceh? Kalau soal Aceh, pertama memang kita jauh sebelumnya sudah membicarakannya, baik dengan teman-teman tentu di Aceh sendiri, pimpinan-pimpinan GAM di Swedia. Sebelum tentu kita mencari mediator sebenarnya. Jadi peranannya Marty itu terakhir setelah semuanya hampir setuju untuk berbicara. Jadi tapi dibutuhkan orang tengah yang dapat membridging trust. Karena kalau suatu perdamaian tidak ada orang yang menjaga kepercayaan, kan sulit. Itu fungsi mediator, ialah menjaga kepercayaan kedua belah pihak. Dan itu dia berhasil. Dia berhasil itu. Dia berhasil itu di situ, dia berhasil di Namibia, dia berhasil juga di sebahagian di Irlandia, dan terakhir di Kosovo, walaupun sekarang belum selesai betul sebenarnya. Lalu di mana peranan dari seorang JK? Ya kalau soal Aceh, tentu bagaimana merencanakan sesuatu, bagaimana kita mencari titik temu sebenarnya, mencari jalan keluar yang saling terhormat, yang all dignity for all, suatu penyelesaian yang terhormat untuk beberapa pihak dan menguntungkan untuk masyarakat. Itu yang kita dalam waktu hampir 2 tahun saya bersama teman, tentu dengan mulai daripada izin Ibu Megawati sebagai Presiden, kemudian tentu dengan juga petunjuk Bapak Presiden SBY, dua-duanya. Dan Jadi sudah dimulai dari zaman Ibu Mega? Sudah dimulai sebenarnya Ibu Mega. Jadi saya ke Eropa pada waktu zaman Ibu Mega. Tapi waktu itu belum ketemu, butuhkan waktu lama. Perdamaian itu tidak bisa langsung, dibutuhkan mempelajari masalahnya, apa pokok masalahnya, siapa yang harus kita ajak, dan sebagainya. Butuh riset juga, dan butuh mempelajari dengan siapa kita harus berdamai, apa efeknya, apa kompensat kepada pihak, dan itu kurang lebih 2 tahun. Ada satu kompensat tadi yang paling penting dan menurut saya berani, yaitu partai lokal di Aceh.
tidak diatur oleh undang-undang, bahkan mungkin pertentangan. Tapi berani itu diambil. Kenapa ya? Ini hak-hak politik sebenarnya, itulah suatu komprominya. Bahwa daripada kita perang senjata, berperang, iya kita alihkan itu dalam suatu dialog politik. Dan dialog politik itu lewat partai politik. Memang bisa lewat juga partai nasional, tapi disitulah namanya perundingan. Ya mesti take and give, ya mesti ada jalan keluar untuk itu. Gitu. Di negara lain itu sulit betul menyelesaikan konflik separatisme ini. Bahkan bisa berpecah berbagai negara. Apa rahasianya kita bisa menyelesaikan ini? Pertama, yang paling sulit sebenarnya kadang-kadang itu peranan tentara. Tentara. Tapi TNI kita luar biasa mendukung proses perdamaian itu. Saya mempelajari beberapa tempat sekarang seperti Thailand, Sri Lanka. Itu resistensi daripada tentara. Tapi TNI kita luar biasa memahami itu. Kenapa? Mendukung luar biasa. Kenapa tentara di tempat lain itu resisten? Karena perang itu adalah rezeki baginya? Bukan. Jadi apa dong? Kadang-kadang merasa bahwa berdamai itu suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan buat apa. Ya kita katakan, tapi TNI kita waktu itu Pak Entarto mengatakan setuju. Sekarang sudah korban. Apa perlu ditambah korban begitu banyak lagi? Ya itu pandangan. Perang itu lebih banyak ongkosnya daripada berdamai. Itu juga semua dipertimbangkan. Dan kita tidak ngerti dengan siapa kita. Ini kan semua sebangsa, setanah air yang kita lawan ini. Sesama anak bangsa. Sama anak bangsa. Itu yang menyebabkan dukungan yang sangat positif sekali, faktor itu. Dan juga faktor tsunami. Bagaimanapun juga faktor tsunami itu mempercepat, walaupun saya katakan tadi itu dimulai 2 tahun sebelumnya perundingan itu. Faktor tsunami mempercepat kembali kita memulai, dan juga faktor itu, dan juga tentu dukungan presiden yang sangat kuat untuk itu. Ya, sekarang tiba-tiba seorang JK ingin menyelesaikan konflik di Thailand. Apa kurang kerjaan wakil presiden? Mungkin dianggap saya punya pengalaman, dan itu kedua belahnya setelah kita mempelajari, meriset masalahnya, ya tentu kita sesama ASEAN, kalau bisa dibantu ya kenapa tidak kita bantu. Tapi lebih penting lagi, Ya. Undang-Undang Dasar kita mengamanahkan Indonesia harus menjaga perdamaian dunia. Ya. Ini kita lihat, ini ada peta Ya. mengenai Thailand, Patani, kemerdekaan Melayu Patani di Thailand Selatan didominasi ya oleh kaum Muslim, Ya, dan konflik ini sudah berlanjut lama. iya betul. Ya. Hampir 30 tahun juga. Hampir 30, Lebih lagi, ya. lebih dari Aceh, lama sebenarnya. ya, lebih dari Aceh. Ya. Apa yang sudah mulai titik terang yang mulai ketemu untuk kasus Thailand ini apa? Titik terang yang selalu perdamaian itu ada keinginan berdamai. Itu duluan ya. Itu yang penting. Kalau sudah ada keinginan berdamai kedua belah pihak, tinggal caranya kita cari. Itu aja. Modal utama selalu yang saya pakai dimanapun, kita mengeksplor, mendorong, ada keinginan ketemu. Ada keinginan untuk ketemu, Dan ada keinginan berdialog, untuk damai. Kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Kita punya masalah dengan Aceh telah selesai. Ya, mudah-mudahan ini damai Insyaallah. terus, ya, Insyaallah. terpelihara. Ya. Ya. Tapi kita juga masih punya persoalan, misalnya mengenai Papua. Ya. Ya. Bagaimana Bapak melihat itu? Masalah Papua sebenarnya adalah masalah, ada sedikit kurang mungkin salah pengertian.
secara umum, tapi secara umum Papua sebenarnya tidak banyak salah. Ada satu dua konflik dari gunung ya, tapi tidak sebesar dulu. Ada anggapan masyarakat, mungkin pikiran kita, dan saya sudah jelaskan di Papua, seakan-akan bahwa di pemerintah pusat itu mengeksploitasi Papua untuk kepentingan Jakarta dan sebagainya. Oh, untuk kepentingan Jakarta. Iya, dulu ada Dulu ya. ya. Sekarang Ya. ada. Waktu Tapi- Pak Sitoko Iya, hampir semuanya. Di samping itu juga kena sejarah masa lalu. Tapi saya jelaskan di Papua bahwa tidak begitu letak masalahnya sekarang. Sekarang ini seluruh penghasilan natural resources Papua itu hanya kurang lebih 17-18 triliun. Sedangkan pembangunan Papua APBN diberikan ke Papua 29 triliun. Hampir 2 kali lipat, hampir ya, 1,5 kali lipat. Jadi lebih besar diberikan pusat ke Papua daripada yang diambil dari Papua. dari Papua. Setelah dijelaskan dengan baik, itu dapat dipahami bahwa tidak ada maksud sama sekali dan tidak sama sekali pusat itu mengeksploitasi kekayaan alam Papua untuk tidak sama sekali. Dan itu dipahami. Karena itu dengan otonomi khusus, dengan pemerintahan hampir semuanya oleh teman-teman di Papua sendiri, dari gubernur, bupati, camat, maka keadaan justru saya bilang tanggung jawablah Papua itu lebih besar. Anggaran Papua terbesar per orang dari pusat Per kapita. per kapita. 10 juta per orang per tahun. Di Jawa ini hanya kurang lebih 1,5 juta per orang. Mungkin di bawah situ. Jadi sama sekali tidak ada. Jadi kesan itu sekarang sudah dapat dipahami. Dapat dipahami. Bahwa- Tapi kalau ulang tahun mereka masih juga kibar-kibar bendera. Ya, kadang-kadang ada satu dua yang berpikir yang tradisional, emosional, histori. Di Aceh juga ada pemikiran itu. Ada juga di tempat lain. Tapi itu bukan lagi mayoritas pandangan, bukan mayoritas, dan tidak mengganggu lagi pandangan-pandangan itu, karena kita harus maju bersama-sama lah. Yang paling pokok, pikiran bahwa pusat eksploitasi Papua itu sama sekali tidak, saya bilang. Tidak benar. Tidak benar. Semua pajak, report, pajak apapun totalnya itu hanya 18. Padahal yang kembali 29. Mungkin bisa Kalau lebih lagi. RMS, bagaimana JK melihat RMS? RMS itu saya kira kenang-kenangan sejarah. Kenang-kenangan sejarah. Iya, yang tidak satu dua yang mungkin adventure atau apa. Ada kalau yang dulu peristiwa itu ada kelompok, ada suatu tempat yang penduduknya memang sedikit punya temperamen tinggi. Kemudian kebetulan daerah itu secara infrastruktur terkebelakang lah, sekolah terkebelakang, infrastruktur terkebelakang. Mungkin pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikannya. Sehingga ada yang menggosok-gosok, timbullah peristiwa yang tidak enak pada tahun lalu itu. Tapi secara umum di Maluku, di RMS, orang RMS sendiri Belanda pada datang untuk menasihati, tak usah, ini masa lalu. Karena apa yang mesti, apalagi kita berbicara berapa besar bantuan pusat ke Maluku dan sebagainya, tidak ada semangat kemerdekaan. Maluku adalah modal republik, dia provinsi yang nomor 5, nomor 7 berapa dari republik. Jadi itu masalah emosional, masalah. Tapi infrastruktur tadi dibangun sudah? Ke Ya, kampung, kita ke waktu kampung yang bertemperamen tinggi tadi? Iya, sudah saya minta gubernur, sudah itu segera diatasi pendidikannya, apanya itu, yang semuanya, hampir semua yang berbaris membawa bendera itu
dari satu tempat yang tadi saya katakan tadi, mungkin karena temperamennya besar, ada yang mempengaruhi, ada yang peralat, dia sadar bahwa ini tidak mungkin maksudnya agak diperhatikan, dan itu harus seperti itu. Bagaimana dengan konflik Maluku dan Poso? Apa kunci penyelesaiannya? Itu mulai daripada ketidakadilan sebenarnya, ekonomi. Jadi pangkalnya adalah Ketidakadilan ekonomi dan politik. kalau tadi ketidakadilan resources, sekarang ketidakadilan ekonomi. Dulu waktu itu begini. Sejarahnya ialah sejarah mulai pada saat cengkeh sebenarnya di monopoli. Timbullah konflik antara mula-mula asli pendatang, kemudian juga posisi politik. Karena penduduk agama sebenarnya, ya waktu itu Islam lebih besar pasti, posisi-posisi tidak seimbang di pemerintahan. Di pemerintahan. Ya, maka terasa ada ketidakseimbangan politik dan ekonomi. Jadi ketemu duanya. Ketemu dua-duanya, maka konflik sebenarnya awalnya, konflik itu dalam waktu seminggu berubah menjadi konflik agama. Karena agama lah yang paling gampang dimobilisasikan. Dan apabila timbul konflik agama, itu yang paling sulit. Kenapa susah konflik agama? Karena membunuh dan dibunuh merasa masuk surga. Merasa, jadi orang membunuh dengan kadang-kadang tersenyum, dibunuh juga tersenyum. Itu yang paling. Jadi korban di Ambon itu dalam 2 tahun 5.000 orang. 5.000 orang. Iya. Di Aceh 30 tahun 15.000. Jadi per tahunnya jauh lebih besar korban karena konflik agama. Di Aceh bukan konflik agama. Sama di Poso. Hampir sama di Poso. Masalahnya bupati. Jabatan-jabatan di kantor bupati yang tidak puas. Juga. Jadi persoalan politik lokal. Ya? Lokal. Ketidakpuasan hanya jabatan. Yang kemudian untuk menimbulkan mobilitas dan juga keberpihakan, sebab khususnya orang mabuk-mabuk, timbullah perangkap. Dan susah diselesaikan. Karena masalah sorga. Jadi justru paling berat kalau sudah menyangkut persoalan. Paling berat. Karena masalah sorga. Karena masalah surga. Ya. Membunuh tersenyum, Ya. dibunuh pun tersenyum. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan nanti setelah tayangan berikut ini. Ya. Tadi Anda mengatakan yang paling berat itu adalah menyelesaikan konflik agama. Ya. Lalu apa resepnya, apa rahasianya sehingga Maluku selesai, Poso selesai? Ya, seperti saya katakan, sulitnya karena orang tidak takut mati. Perjuangan lain juga tidak takut mati, perjuangan kemerdekaan. Tapi agama itu lebih lagi. Lebih. Karena pikirannya kalau mati masuk surga. Ya, semua masuk surga. Membunuh dan dibunuh. Nah, solusinya ialah di samping menyelesaikan akar masalah, yaitu ketidakseimbangan dalam mengatur daerah, baik dari sisi politik dan ekonomi. Kedua, pemahaman agama yang benar. Saya pertama datang ke sana, saya katakan mereka, Anda kalian semua masuk neraka. Karena tidak ada satu pun agama yang boleh menghalalkan membunuh orang, membakar masjid atau gereja tanpa alasan. Ini Anda diperalat oleh masalah politik, menjadi perang agama. Dan begitu dalam waktu 2 minggu, itu disadari, berhenti. Berhenti dalam 2 minggu. 2 minggu. Jadi apa yang rahasia kita bernegara, berbangsa ini? Sehingga kita masih bisa bertahan sebagai negara yang bersatu. Kita harus hampir semua masalah karena ketidakadilan. Masa negara lain pecah belah. Rusia jadi 15, Yugo menjadi 7. Ya, sejarah kita selama 60 tahun ada hampir 12 kali konflik. 12 kali konflik. Ya, ada konflik karena ideologi
komunis, ada konflik karena ketidakadilan daerah seperti PRRI Permesta, ada konflik karena agama KDI PSP, ada konflik karena seperti saya katakan tadi politik itu. Ya, sebagian diselesaikan di militer, tapi biasa efeknya panjang. Ya, dan nah kemudian kenapa kita bisa bertahan? Ya kita ciptakan keadilan, keadilan dari sisi pembangunan. Salah satu solusi sekarang dengan otonomi daerah itu menciptakan keadilan bahwa Anda harus bekerja keras. Tapi keadilan baru ada juga masalahnya. Daerah yang kaya akan menjadi lebih cepat, ya daerah yang tidak. Jadi kita ada cross lagi. Harus difahami pula daerah yang mampu, harus ada cross subsidi pula. Kemudian keadilan memberikan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama untuk mempunyai kesempatan dalam hal pemerintahan, dalam kegiatan ekonomi, dalam pendidikan. Itu intinya keadilan. Intinya keadilan. Anda lihat Yugoslavia kenapa pecah? Juga karena ketidakadilan itu kan? Tito membangun Kroasia lebih baik dibanding daerah lain. Serbia atau Kosovo atau Bosnia. Kemudian di situ karena waktu itu sosialis, ada pasal agama juga, kayak Bosnia dengan Serbia. Dan dia tidak, setelah Tito, tidak ada pemimpin yang kuat menjaga hal tersebut, dan dia tidak mempersiapkan adanya suatu kepemimpinan yang sama. Sama kuatnya dengan Tito. Ya, Tito kan diktator, tapi kesalahan Tito ialah dia memperhatikan daerah asalnya terlalu besar dibanding dengan lain. Maka timbul saat dia tiada, timbul suatu konflik-konflik baru. Ya, tapi Rusia dengan justru setelah bubar komunis, dia remuk redam. Uni Soviet. Uni Soviet. Ya tentu waktu itu kan terbalik dengan Cina. Dia perestroika, glasnost, dia membebaskan politik, tapi ekonomi dia pegang. Jadi waktu itu pecahnya ekonomi. Karena memang secara politik dia memulai demokrasi, ekonominya menurun. Tidakkah itu juga mengganggu kita? Kita demokrasi terlalu cepat, pilih presiden langsung, tapi mungkin juga tidak didukung oleh kemajuan ekonomi. Kita katakan terlalu cepat, ini realitas sudah, dan itu memang banyak konflik karena itu kenyataan, pilkada, konflik horizontal, politik lokal, kecapekan berpolitik. Capek. Ada 500 pemilu di Indonesia, tidak ada di dunia sebanyak itu. Itu sebabnya Anda kepingin menyatukan itu. Ya, karena itu konsepnya harus disatukan konflik pilkada pemilu. Ya. Jadi jangan, pokoknya dalam 5 tahun biarlah hanya kita 2-3 kali berbicara tentang pemilu, disatukan pilkadanya, legislatifnya, jangan legislatif, pilkada, pemilihan presiden, digabung-gabung sehingga orang hanya berpikir pilkada atau pemilu itu katakan 3 kali atau 4 kali dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Sekarang tiap 3 hari ada pilkada. Tiap 3 hari ada pilkada. Dan itu bisa menimbulkan isu nasional karena kabupaten. Walaupun kabupaten, kalau konflik menjadi isu nasional. Apa modal utama kita mempertahankan keutuhan bangsa ini? Menurut pandangan JK? Kemakmuran. Umumnya kalau negara itu ekonominya baik, cenderung untuk lebih mudah untuk mempertahankan kesatuannya karena dia diperhatikan. Contohnya negara-negara yang maju itu kan tidak banyak konfliknya. Apakah karena itu Anda jadi kuncinya kemakmuran? Iya. Apakah itu yang bikin Anda bertemu dengan saudagar Bugis, bertemu dengan saudagar Banjar, bertemu saudagar Minang? Antara lain. Karena suatu negara yang maju harus banyak pengusaha, saudagar yang memberikan nilai tambah. Dan saudagar itu muncul dari suatu dorongan spirit. Dan spirit itu setiap katakanlah
etnis, suku bangsa itu berbeda-beda spiritnya. Berbeda kebiasaannya. Orang Minang sudah terbiasa. Orang Bugis terbiasa, orang Banjar, orang Pekalongan, orang beberapa bahagian katakanlah Jogja, itu punya kebiasaan Gresik. Itu juga ada spirit yang berbeda-beda. Orang Madura berbeda semangatnya. Karena itu harus dikembangkan menjadi suatu tingkat di mana dia memberikan suatu usaha yang lebih maju. Kalau ada ketidakseimbangan, katakanlah yang seperti yang dulu selalu terjadi, yang kita sebut antara Puru Winom Pribumi contohnya, menimbulkan konflik itu terus menerus. Kalau ini tidak tumbuh, konflik lagi antara kita. Baik, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Ya. Jadi untuk mengejar kemakmuran itu salah satu caranya adalah mengembangkan spirit yang berbeda-beda yang terdapat pada tiap suku bangsa, etnis tadi. Iya. Hanya seluruh bangsa mestinya tumbuh spirit itu. Tetapi kenyataannya juga kita sadari bahwa kebiasaan, kultur, budaya itu berbeda-beda. Karena itu kita kembangkan yang memang mempunyai kultur seperti itu. Tapi seluruh Indonesia punya, Jawa punya spirit itu. Tapi dalam tingkat yang berbeda-beda. Ya. Jadi untuk menimbulkan menjadi suatu usaha nasional dengan spirit sama dengan orang Cina umpamanya. Spiritnya berbeda-beda, ada yang petani, ada pengusaha. Yang kesini spirit pengusaha. Karena hanya itu yang pikiran selalu yang bisa semangat hidup yang tinggi. Apa yang mendorong Anda begitu concern untuk menyelesaikan konflik? Apa cukup waktu sebagai wapres ini sampai urus Thailand tadi itu? Banyak motif. Pertama, kalau dalam negeri motif persatuan. Motif persatuan itu dalam negeri. Kemanusiaan, agama. Bagaimana kita memberikan kehidupan, juga ibadah semua. Itu semua. Orang boleh pidato apapun tentang persatuan apa. Tentang persatuan dan kesatuan. Kesatuan, NKRI harga mati, pidato lah kalian. Begitu ada begini, bisa nggak ya selesaikan persoalannya? Sering juga saya ketahuan wah kadang-kadang orang pidatonya orang kencang amat itu sepertinya. Tapi kalau ada pecah bangsa diam aja. Ada pecah ban diam aja. Nah, diam aja. Tonton dia, ya, tonton. Selesai kembali pidato lagi tentang persatuan. Itu juga kadang-kadang kenapa saya sendiri concern dari segala aspeknya. Bagi saya ibadah hal begini. Bagaimana orang mencegah musibah, kematian ribuan. Satu orang saja kita selamatkan ibadah luar biasa. Kalau kita hentikan konflik, berarti puluhan ribu orang terselamatkan di belakang. Dan ibadah itu bukan hanya di negeri sendiri. Di Thailand saling berbunuh-bunuhan antara Islam Buddha, antara guru yang dibunuh, masyarakat yang terbunuh. Kan juga sekali lagi tujuan bermasa kita diperintahkan oleh kita menjaga perdamaian dunia. Bagaimana JK melihat, kita juga masih punya tuh persoalan itu. Kemarin orang di Monas diserang. Kita tegas, pemerintah tegas kepada hukum. Diserang, siapa menyerang, periksa, tanggap, masuk pengadilan. Pengadilan yang memutuskan. Dan itu sekarang lihat Bung Saur, sekarang kita lebih tegas, pemerintah lebih tegas maksudnya dibanding yang dulu. Kalau kadang-kadang dulu ya sudah lepasin, sekarang tidak ada boleh lepasin lagi. Siapa yang berbuat? Nantinya undang-undang kita hukum pidana mengatakan, rusak saya kantor orang pemerintah lain itu 4 tahun hukumannya. Apalagi kalau mencelakai orang. Jadi itu tegas. Tegas. Anda lihat di mana sekarang kejadian tidak tegas. Demo merusak kantor DPR, ambil siapa pimpinannya. Ada di Monas, ambil. Ada di daerah ini, polisi ambil. Itu perintah dari presiden, ambil. Pemerintah, polisi, ambil.
hukum yang harus menentukan itu. Dan 6 bulan terakhir, 1 bulan terakhir kan negeri lebih aman dari itu kan. Ada kejadian ya, tapi tanggung risiko. Mengapa ya masalah SARA ini begitu sensitif buat kita? Karena seperti saya katakan tadi, SARA itu paling mudah menimbulkan sentimen dan solidaritas. Apalagi agama, kelompok. Tanpa orang tidak tahu, ikut solidaritasnya. Karena suku saya diserang, saya juga ingin balik. Agama saya diserang, saya balas. Atau yang lain-lain. Tapi dalam sekian tahun terakhir itu sangat menurun sebenarnya. Dulu mungkin kelihatan tidak terasa karena media tertutup. Dulu kalau ada masalah SARA, Tidak boleh. datang jangan buat. Iya, bisa dibredel. Bisa beredar. Iya. Sekarang dengan bebas membuat apa, saya kan tidak banyak kejadiannya lagi. Tapi RUU pornografi misalnya, itu kan juga menimbulkan persoalan di tingkat horizontal, di tingkat masyarakat. Kira yang kurang sosialisasinya. Bukan substansi. Mungkin ada substansi, tapi lebih kepada pemahaman. Oke. Nanti kita lanjutkan Ya. Setelah tayangan berikut ini. Ya. Ya, Presiden SBY mengumumkan bahwa dia akan berdampingan lagi dengan seorang JK untuk pemilu 2009. Apa Ya. komentar Anda? Saya jelaskan dalam ditanya bahwa kami 4 tahun bekerja sama dengan baik. Dengan baik, Ya. nggak ada retak dikit pun. Dalam kehidupan tidak tentu ada saja suatu perbedaan-perbedaan cara pandang, tapi itu tidak berarti retak. Tidak berarti retak Tidak, ya. tidak. Suami istri pun kadang-kadang ada perbedaan cara pandang, keluarga pun tidak. Tapi itu tidak berarti, itu justru dinamika untuk lebih baik. Tapi partai Anda Golkar belum bicara tentang calon presiden, belum bicara calon wakil presiden. Bagaimana ini? Itu sudah kita putuskan. Dan sebenarnya partai-partai lain juga yang sama. Satu-satunya yang telah memutuskan presiden cuma PDI saja. Yang lain tidak. Even Partai Demokrat secara resmi belum, katakanlah gitu kan. Setelah kita katakan kita tunggu pemilu legislatif agar nanti betul-betul mantap secara bersama calon presiden, wakil presiden itu pada waktunya. Karena lebih duluan legislatif daripada. Jadi nanti masih tunggu dulu lihat hasil legislatif. Iya. Tahun lalu, 5 tahun lalu juga begitu kita. Ya, tapi dulu berbeda. Iya. Bapak JK dulu maju lewat Partai Demokrat. Betul. Pada Golkar, Demokrat, Bola Bintang dan PKP. iya, Golkar calonkan yang lain. Iya, betul. Sekarang kan tidak bisa demikian karena ketua umum. Iya, betul. Ya, Golkar akan memutuskan pada waktunya. Pada waktunya. Setelah legislatif. Kalau nanti tidak putusin SBY JK berpartner bagaimana? Ya, pokoknya keputusan partai lah tentu yang tertinggi memutuskannya. Kita putuskan itu. Kita melihat pemilunya, melihat kenyataannya. Juga ada pragmatisme, banyak pertimbangan lah. Yang tentu yang terpenting bagaimana kita mengabdi kepada bangsa ini secara baik. Apakah seluruh kemampuan menyelesaikan konflik yang kita bicarakan panjang lebar dan mendalam tadi membantu membangun citra seorang JK? Saya tidak berpikir citra sebenarnya. Setiap menyelesaikan soal, saya selesaikan, soal ampun. Tidak berpikir ini saya karena itu akan tidak. Tidak. Saya tidak menyelesaikan Aceh betul-betul tidak berpikir tentang citra itu. Bahwa citra itu kemudian diapresiasi, usaha itu diapresiasi, alhamdulillah. Ya. Tapi bukan itu maksud niatnya. Bukan itu niatnya. Bukan niatnya. Bukan untuk mengumpulkan credit point begitu? Bukan. 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 Bahwa itu kemudian terasosiasi, ya saya bersyukur juga, tentu berterima kasih.
atas penghargaan apa saya. Tapi saya tidak memburu bintang-bintang atau apa, enggak. Karena yang lebih di atas tentu bintangnya lebih hebat daripada bintang manusia. Tapi ada yang menilai seperti itu. Ya saya bersyukur, alhamdulillah tentu. Pasti setiap prestasi orang dihargai. Setiap prestasi orang dihargai pasti. Prestasi siapa saja kita menghargai. Apakah sebagai orang yang memimpin partai besar Golkar, apa cukup puas cuma jadi wakil? Tidak pengen jadi presiden? Setiap orang tentu punya cita-cita. Tapi di atas semua itu ialah sampai di mana pengabdian kita yang terbaik. Bahwa kita tidak pungkiri bahwa semua orang punya cita-cita yang terbaik. Tapi kita juga tentu melihat suatu komposisi politik yang real di masyarakat. Kita juga lihat daripada aspirasi-aspirasi yang timbul. Kita melihat kekuatan partai. Kita melihat juga koalisi-koalisi. Banyak pertimbangan. Tidak hanya ingin. Pengalaman yang lalu juga begitu. Partai terbesar Golkar dan PDI toh tidak menggambarkan hasil seperti itu. Jadi banyak pertimbangannya sebenarnya, bukan hanya satu. Apakah banyak sekali partai ini yang mendukung terciptanya suasana yang harmonis ya? Tidakkah lebih banyak konflik? Banyak partai ikut pemilu, Ya. tapi yang punya kursi pada akhirnya di DPR kan maksimum 8 atau 9. Kenapa kita tidak bikin aturan yang keras mengenai threshold ini ya? Bapak sebagai orang yang punya partai besar. Sebenarnya threshold itu makin lama makin tinggi. Sulit, ya makin sulit. Ya. Sama dengan di samping threshold daripada partai ada parliamentary threshold, 2,5%. Jadi banyak nanti orang punya kursi di bawah 14 orang yang mati sendiri partainya. Jadi itu juga salah satu seleksi. Seleksi. Ya, seleksi. Jadi Golkar sendiri kasih target kayaknya kok tinggi amat 30%. Yakin tercapai itu? Namanya target mesti lebih baik daripada sebelumnya kan. Tapi kayaknya kelewatan tingginya. Saya yakin dengan pemilih tradisional selama ini kurang lebih 22%. Artinya yang dimaksud itu situasi apapun Golkar 22%. dihantam kiri kanan tetap. Dihujat pun dia Hujat pun 22%. Jadi secara perkiraan analitik itu dengan sistem yang baru, suara terbanyak yang kita bersama-sama Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh mendorong itu. Kemudian juga semangat yang tumbuh akibat itu, saya yakin. Dan kemudian Golkar sebagai partai pendukung pemerintah di mana situasi lebih baik, terkecuali kalau ini krisis berkepanjangan, tapi bukan masalah kita, bukan karena kita, umum. Itu situasi lebih baik terus menerus, itu juga pasti mendapat apresiasi dari masyarakat dan itu akan menambah suatu, sehingga saya yakin bahwa itu sangat kita optimis untuk mencapai itu. Jadi 1 jam telah berlalu, ya, masalah besar mengenai konflik dan keutuhan bangsa telah kita bicarakan. Dan pemirsa, sampai jumpa pekan depan.